Dikisahkan pada zaman dahulu ada seekor babi tengah melintasi sebuah hutan belantara. Babi itu sedang merasa kehausan di tengah panasnya matahari. Pada saat dia mencari air, dia melihat ada air yang tertampung di pohon keladi hutan. Segera diminumnya air itu untuk melepaskan dahaganya. Namun tanpa disadari, air itu adalah air seni Raja Sungging Perbangkara. Karena kesaktian Raja Sungging Perbangkara, babi hutan itu pun mengandung setelah meminum air seninya. 9 bulan kemudian, si babi hutan melahirkan seorang bayi perempuan. Raja Sungging Perbangkara mengetahui perihal adanya bayi perempuan yang terlahir karena air seninya itu. Dia pun pergi ke hutan untuk mencarinya. Ditemukannya bayi perempuan itu. Dia pun memberinya nama Dayang Sumbi dan membawanya pulang ke istana kerajaan. Dayang Sumbi tumbuh menjadi perempuan yang cantik jelita. Serasa tak terbilang jumlah raja, pangeran, dan para bangsawan yang ingin memperistri anak perempuan Raja Sungging Perbangkara itu. Namun semua pinangan itu ditolak Dayang Sumbi dengan halus. Dayang Sumbi tidak menyangka mereka yang ditolak pinangannya itu saling berperang sendiri untuk memperebutkan dirinya. Dayang Sumbi sangat bersedih mengetahui hal itu. Dia pun memohon kepada Raja Sungging Perbangkara untuk mengasingkan diri. Sang raja akhirnya mengizinkan anaknya untuk mengasingkan diri. Dayang Sumbi mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani oleh seekor anjing jantan yang bernama Situmang. Untuk mengisi waktu luangnya selama dalam pengasingan, Dayang Sumbi pun menenun. Alkisah ketika Dayang Sumbi sedang menenun, peralatan tenunnya terjatuh. Ketika itu Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Terlontarlah ucapan darinya tanpa disadari, siapapun juga yang bersedia mengambilkan peralatan tenunku yang jatuh, seandainya itu lelaki akan kujadikan suami. Jika dia perempuan akan kujadikan saudara. Tidak disangka-sangka Situmang mengambil peralatan tenun yang terjatuh itu dan memberikannya kepada si Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat oleh Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia pun menikah dengan Situmang yang ternyata adalah titisan dewa. Situmang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dayang Sumbi memberinya nama Sangkuriang. Waktu terus berlalu. Berapa tahun kemudian, Sangkuriang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya. Tubuhnya kuat dan kekar, sakti mandraguna. Sejak kecil Sangkuriang senang berburu. Setiap kali melakukan perburuan di hutan, Sangkuriang selalu ditemani oleh Situmang. Sama sekali Sangkuriang tidak tahu bahwa Situmang adalah ayahnya. Pada suatu hari, Sangkuriang dengan ditemani Situmang kembali melakukan perburuan di hutan. Sangkuriang ingin mencari kijang karena ibunya sangat menghendaki memakan hatinya kijang. Beberapa saat kemudian Sangkuriang melihat seekor kijang yang tengah merumput di balik semak belukar. Sangkuriang memerintahkan Situmang untuk mengejar kijang itu. Sangat aneh, Situmang yang biasanya penurut ketika itu tidak menuruti perintahnya. Sangkuriang pun menjadi marah. Jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu. Ancaman Sangkuriang seakan tidak dipedulikan oleh Situmang. Karena jengkel dan marah, Sangkuriang lantas membunuh Situmang. Hati anjing hitam itu diambilnya dan dibawanya pulang ke rumah. Sangkuriang memberikan hati Situmang kepada ibunya untuk dimasak. Tanpa disadari Dayang Sumbi bahwa hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya. Dia kemudian memasak dan memakan hati itu. Maka tidak terperikan amarah Dayang Sumbi kepada Sangkuriang ketika dia tahu hati yang dimakannya adalah hati Situmang. Dia lalu meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sangkuriang hingga kepala Sangkuriang terluka.